Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudhistianingrum, SSI akan melaksanakan praktek kegiatan uji kinerja UKM PPD tahun 2020. Senyumnya dipasang, ya, gantengnya dipasang, cantiknya dipasang. Mas Damar, Mas Fajril, terus T-nya ini siapa ya? Nah, Mas Taki, Mas Najmi, Mas Joni, ya. Tolong hidupkan namanya. Mana senyumnya? Ya ampun. Jangan tegang. Ustazah ingin mengajak kalian bersenang-senang saja, ya. Jauh telurnya Ustazah dengan sangat hebat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa anak-anakku yang soleh-solehah. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah anak-anakku yang soleh-solehah, kalian memang luar biasa hari ini, cerah-cerah ya, karena hari ini memang secerah matahari. Matahari bersinar ya, setelah kemarin hujan dari malam sampai pagi sampai siang. Nah, hari ini matahari bersinar dengan cerah. Mas Janitra, perhatikan Ustazah ya, mohon maaf ya. Ya, baiklah, kalian memang luar biasa. Nah, supaya pembelajaran hari ini biar lebih hebat, lebih diridhoi sama Allah, mari kita berdoa. Ya, kita berdoa dipimpin oleh Mas Taki. Mas Taki, silakan dipimpin berdoa. Semuanya. Saya dulu doa. Babang. Ayo tunjukkan kalian anak luar biasa. Ada. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah ya. Nah, Ustazah tidak bosan-bosannya menanyakan kepada kalian hari ini ya. Apakah kalian hari ini sudah membaca Al-Quran? Belum. Oh, belum. Baik. Apakah kalian hari ini sudah murojaah? Belum. Oh, belum juga. Baik.
Ya, alhamdulillah ya. Nanti anak-anak yang belum murojaah, belum membaca Al-Quran, silakan dilakukan ya hari ini. Kemudian jangan lupa ya untuk kegiatan tersebut, amal yaumi tersebut ya, murojaah, berzikir pagi, membaca Al-Quran dan infak harian, kalian laporkan di Mobile Al-Irsyad School atau MAS ya. Oke, good. Nanti kalian bisa minta bantuan kepada orang tua kalian ya. Seperti itu. Are you ready to study? Yes. Bagus, luar biasa ya. Tadi Mas Taki sudah memimpin berdoa. Itu kenapa Ustaz memilih Mas Taki? Pertama karena Mas Taki itu adalah yang pertama masuk ke dalam room meeting Google Classroom ini. Jadi anak-anak semuanya bisa mencontoh sikap disiplinnya Mas Taki ya, sikap disiplin dalam belajar. Karena ini pembelajaran daring, otomatis sikap disiplinnya adalah bisa awal masuk ke dalam Google Classroom. Mohon maaf, Mas Bagas. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ya, Ustazah juga masih mengingatkan kalian tentang protokol kesehatan ya. Kalian insya Allah bisa. Ya, protokol kesehatan yang pertama adalah Pakai masker. Masya Allah, jangan jempol ya, Tangan jaga jarak. jempol buat kalian ya. Yang pertama. Yang kedua, nih Ustazah juga bawa sesuatu. Kira-kira apa ya? Sanitizer. Ya, artinya kita harus tangan kita bersih dengan cara mencuci tangan atau kalau tangan air berarti bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, kemudian kalau kalian mau keluar, kalian bisa gunakan ini. Ustazah pakai apa ya? Oh, facial. Ya betul. Jadi kalau kalian ingin keluar ya, selain memakai masker, ya kalian bisa gunakan face shield ini supaya bisa melindungi kalian dari paparan COVID-19. Ya. Oke, karena kita belajar jadi ya. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih? Oke, perhatikan dulu sekarang kameranya dimatikan ya. Kemudian di-off-kan suaranya dan perhatikan Ustazah akan menayangkan sebuah video. Oke, are you ready? Oke, perhatikan ya. Presentasi ya bos. Ya itu di luar ada teman-temannya Ustazah ya, enggak apa-apa. Oke, bismillah, Ustazah mau membagikan sesuatu untuk kalian. Perhatikan baik-baik video yang akan Ustazah tayangkan ya. Oke, perhatikan 1, 2, 3. Perhatikan saja gambarnya. Perhatikan videonya di situ. Kesulitan kami yang terutama adalah sumber air. Jadi karena musim kemarau di Palangkaraya kering. Ya, perhatikan baik-baik. Video ini berbicara tentang apa ya? Di belakang rumah warga kebakaran. Ini ada jalan kok. Udah kita bikin jalan. Ternyata ini adalah kebakaran di hutan Kalimantan ya. Nah, ini mereka sedang berusaha untuk memadamkan kebakaran. Kebakaran ini dipicu oleh hutan gambut yang terbakar ya. Bakar itu sangat luas ya. Nah, itu ternyata sampai ke rumah warga. Masih di belakang itu kan takut nanti menyebar ke sini. Jadi kebakaran hutan di daerah Pulau Kalimantan. Nah, kebakaran itu berdampak besar ya, berdampak besar kepada masyarakat. Ya, yang biasanya masyarakat mengambil kayu, mengambil sumber daya alam di hutan tersebut,
jadi tidak bisa. Sehingga perajin kayu yang ada di daerah itu kesulitan mendapatkan bahan baku untuk membuat kerajinan kayu, ya, seperti itu. Nah, itu berdampak sangat besar. Ini kita itu akan belajar tentang 3 hal, ya. Yang pertama itu belajar tentang unsur-unsur cerita, ya. Yang kedua itu belajar tentang jenis-jenis pekerjaan, dan yang ketiga itu kita belajar tentang pelestarian alam. Nah, itu adalah tujuan kita hari ini. Kalian perhatikan baik-baik, ya. Bismillah. Ayahku seorang tukang batu. Betul. Seorang ayah tanpa sengaja mendengar percakapan istri yang menarik. Memang ada para pengusaha dan investor untuk membiayainya. Ada arsitek dan desain interior yang merancangnya, dan juga ada para manajer dan mandor yang mengawasinya. Tapi tanpa ada orang seperti ayahmu yang menggali tanah, mengaduk pasir dan semen, menyusun batu kali untuk fondasi, kemudian menjadikannya sebuah tembok yang kokoh dan tidak mudah ambruk. Semua impian mereka tidak akan terwujud tanpa orang-orang seperti ayahmu. Di setiap rumah sakit, bank, gedung perkantoran, terdapat sidik jari dan butiran keringat ayahmu yang melekat di dinding bangunan itu. Lanjut si ibu dengan penuh kasih. Si anak kemudian menghampiri dan memeluk ibunya sambil berkata, "Terima kasih ibu, engkau telah membuat aku percaya diri dan bangga mempunyai ayah seorang tukang batu." Sang ayah yang mendengar percakapan mereka masuk dan berkata sambil mengelap air mata, "Terima kasih, kalian telah membuat hidup ayah menjadi sangat berarti." Ya, terima kasih ya. Baik, Ustazah lanjutkan ya. Nah, setelah kalian melihat video tadi tentang ayahku seorang tukang batu, Ustazah hanya ingin kalian sebagai anak yang solihah, ya, itu bisa menghargai apapun pekerjaan atau profesi dari orang tua kamu. Maaf, Janit Ramiano, tolong perhatikan, tidak menuliskan sesuatu hal yang membuat kamu akan malu sendiri, ya. Tadi kalian sudah menonton video tentang pekerjaan orang tua kalian, ya. Ustazah harapkan kalian sebagai anak yang solihah itu tetap menghargai apapun bentuk, apapun profesi dari orang tua kalian, ya. Meskipun profesi orang tua kalian tidak sebagus yang kalian harapkan. Karena apa? Karena mereka telah berjuang untuk kita, oke? Seperti itu. Nah, hari ini kita tadi udah mau belajar tentang 3 hal, ya. Belajar tentang unsur-unsur cerita, yang kedua tentang jenis-jenis pekerjaan, dan yang ketiga tentang pelestarian alam. Baik, are you ready to study? Yes. Ya, baik, Ustazah akan menayangkan video pembelajaran. Depan, sekarang di silent. Ustazah akan putarkan videonya, oke? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah Yuli Setiaminung. Kabar kalian sudah bisa lihat kan? Oke, perhatikan baik-baik ya. Ini kalian akan belajar dari dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mainnya dimatikan, kalian yang baik. Oke. Baiklah anakku, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran semuanya. Ista'in doa. Hadirat salamu. Ibda'i.
Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat ya anak-anak yang soleha. Meskipun dalam keadaan pandemi, tetap jangan lupa protokol kesehatannya. Cuci tangan dengan sabun, kemudian gunakan masker kalian ketika bepergian, dan yang ketiga adalah tetap di rumah. Stay at home. Itu akan membuat kamu lebih selamat. Alhamdulillah, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Nah, sekarang kita saksikan video terlebih dahulu tentang kebakaran hutan di daerah Kalimantan pada tahun 2019. Bagaimana pendapat kalian tentang kebakaran hutan tadi? Hari ini kalian akan belajar tentang 3 hal. 1. Kalian akan belajar tentang unsur-unsur cerita. Yang kedua, kalian akan belajar tentang berbagai jenis pekerjaan yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, kalian akan belajar tentang pelestarian alam. Manfaat setelah kalian belajar adalah menemukan unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Kemudian kalian akan bisa menyimpulkan tentang jenis pekerjaan. Dan yang terakhir, kalian bisa memprediksikan bagaimana dampak dari eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol. Dampak dari kebakaran hutan tadi adalah pengrajin kayu mulai kehilangan pekerjaannya. Nah, apa profesi dari orang tua kalian? Coba perhatikan contoh video yang akan tayangkan berikut ini. Ayahku seorang tukang batu. Seorang ayah tanpa sengaja mendengar percakapan istri yang menasihati anaknya yang merasa rendah diri karena ayahnya seorang tukang batu. Nah, apakah kamu tahu bahwa gedung bertingkat, jalan tol, jembatan layang bisa digunakan butuh orang seperti ayahmu untuk mengerjakannya? Memang ada para pengusaha dan investor untuk membiayainya. Ada arsitek dan desain interior yang merancangnya, dan juga ada para manajer dan mandor yang mengawasinya. Tapi tanpa ada orang seperti ayahmu yang menggali tanah, mengaduk pasir dan semen, menyusun batu kali untuk fondasi, kemudian menjadikannya sebuah tembok yang kokoh dan tidak mudah ambruk, semua impian mereka tidak akan terwujud tanpa orang-orang seperti ayahmu. Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Nah, bangsa Indonesia kaya akan dongeng. Mendengarkan dongeng itu sangat menyenangkan sekali. Nah, coba perhatikan, saya akan tampilkan gambar berikut. Kira-kira dongengnya akan seperti apa ya? Bagus sekali prediksi kamu. Sekarang kita baca aja yuk dongengnya Tupai dan Ikan Gabus. Bagaimana ceritanya tadi? Menarik bukan? Nah, cerita merupakan salah satu contoh dari teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi dari pengarang. Unsur-unsur cerita ada 5. Nah, kalian sekarang sudah tahu kan unsur-unsur dalam cerita? Tugas kalian sekarang adalah temukan unsur-unsur dalam dongeng Tupai Gabus bersama teman-temanmu dan ustadzahmu dalam Google Meet. Kemudian tuangkan unsur tersebut dalam sebuah peta pikiran.
Jangan lupa, peta pikiran tersebut kamu unggah ke dalam Google Classroom. Tahukah kalian, seringnya pendongeng menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang yang terbuat dari kayu tersebut kayu. Yuk lanjut tentang pengrajin kayu melalui Ustazah Ika. Berdasarkan bacaan tersebut, coba produk apa yang dihasilkan oleh ayahnya Benny? Tepat 100. Betul, yaitu meja dan kursi. Yang kedua, apakah pekerjaan dari ayahnya Benny itu menghasilkan atau jasa? Coba kemukakan alasan. Yang ketiga, sumber daya alam apa yang digunakan untuk membuat meja dan kursi yang dilakukan oleh ayah Benny? Berikut Ustazah sampaikan tentang jenis-jenis pekerjaan. Sumber daya alam yang digunakan oleh pengrajin ini adalah kan? Nah, apakah kalian tahu apakah kayu termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui? Lalu, bagaimana sih proses kayu menjadi mebel atau menjadi meja dan kursi? Berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Bahan kayu menjadi meja dan kursi diawali dengan menebang pohon yang ada di hutan. Diangkut ke kota menggunakan alat transportasi. Sesampainya di kota, pengrajin kayu akan membuat kayu tersebut menjadi meja dan kursi. Setelah jadi, meja tersebut akan dijual ke toko. Nah, setelah itu baru kita gunakan meja dan kursi untuk rumah. Wah, banyak juga ya jenis pekerjaan yang terlibat dalam pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Nah, sikap kita sebaiknya bisa merawat meja dan kursi tersebut dengan baik. Kalau kamu gimana caranya? Bahan baku membuat meja dan kursi kayu. Itu tersebut biasanya diambil dari hutan. Nah, hutan yang sering diambil kayunya adalah hutan Kalimantan. Dahulu, hutan di Kalimantan merupakan hutan yang sangat lebat dan merupakan paru-paru dari dunia karena oksigen. Pohonnya banyak berkurang, seringkali kebakaran yang sebagai penyebabnya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan, kenapa kan hutan yang ada di warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan adanya hutan yang. Amatilah gambar penampakan hutan di Kalimantan, kemudian isilah diagram kondisi hutan di Kalimantan dari tahun ke tahun. Kemudian kalian diskusikan bersama ustaz-ustazmu dan teman-temanmu Google Meet. Buatlah prediksi tentang penampakan hutan pada tahun 2030. Baik, jurusan Muadzabah. Sama Menurut bacaan cerita yang kalian baca ya kemarin tentang cerita yang sudah tampilkan, yaitu tupai dan ikan gabus. Ya, saya mau ngecek saja apakah tokoh dari cerita atau dongeng tupai dan ikan gabus. Ada yang tahu? ikan gabus, Ikan tupai, gabus, ikan baik. gabus, Ikan gabus, tupai, tupai, ikan hiu, ikan Luar hiu, biasa. ikan Sebenarnya saya mau menampilkan satu cerita lagi. Tolong dengarkan baik-baik ya. Ada cerita satu lagi sebenarnya tentang asal muasal kantung tupai. Pernah mendengar cerita itu? Oh, belum pernah. Baik, ini ceritanya Ustazah. Kira-kira tokohnya siapa? Ceritanya Ustazah tadi ya adalah tupai, induk tupai, kemudian ada serigala, ada kelinci. Apa yang terjadi tahun 1950 dengan 2020? Hutannya bagaimana itu hutannya? kondisi hutan menurun drastis. Ya, kondisi hutan menurun drastis. Kenapa Mas Tafi? Kok bisa kondisi hutan menurun drastis? Karena
Karena dieksploitasi secara besar. Ya, Dieksploitasi banyak berlebihan. betul. Besar-besaran. Eksploitasinya berlebihan dan besar-besaran. Ya, apakah sudah terlihat? 379203. Udah berhasil masuk? Ya, oke, silakan. Tidak. Baik, kalau tidak ada, kita langsung mainkan saja ya. Terusan muadaban. Baik, luar biasa ya, hari ini pembelajarannya dari awal sampai akhir ternyata diikuti oleh kebahagiaan karena banyak tipsnya. Baik, untuk pelajaran ini ada pertanyaan? Nggak ada. Alhamdulillah, kalian sudah belajar banyak hal ya. Tidak. Ya, sudah belajar tentang. Ustaz coba cek dulu tadi. Tadi ada satu cerita yang berjudul apa ya? Yang baru. Asal apa ini namanya? Ya, betul. Tadi unsur ceritanya kan ada macam-macam ya. Tokohnya siapa aja tadi? Kurapia, kelinci, tupai. Ya, bagus ya. Oke, bagus sekali. Nah, amanahnya apa tadi amanahnya kira-kira? Dari games yang kalian mainkan, amanah dari cerita itu apa? Betul sekali, menolong sesama. Ya, kalian sudah hebat sekali ya. Kurapia, kelinci, tupai. Ya, bagus ya. Oke, bagus sekali. Nah, amanahnya apa tadi amanahnya kira-kira? Dari games yang kalian mainkan, amanah dari cerita itu apa? Betul sekali, menolong sesama. Ya, kalian sudah hebat sekali ya. Baik, sudah akhiri saja pembelajaran hari ini. Silakan. Ya, silakan. Yang tadi menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Baik. Ya, kapan-kapan kita
kita simpulkan itu tadi ya. Ya, barakallahu fikum. Semoga kalian menjadi anak yang hebat semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.